Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengajaran yang pertama, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, tercengang aku bagi barang siapa yakin ia akan mati, maka betapa bersuka-suka ia. Ini kalimahnya majas ini. Allah heran ya. Heran aku, kata Allah. Apa yang diherankannya? Barang siapa yang yakin dengan mati, yakin dia dengan kematian, tetapi kenapa dia bersuka-suka ya? Padahal keyakinan itu pasti kan. Halaman 64 apa nih? Halaman 64, 10 baris dari atas 64. Hah? Beda? Ada soal. Positu itu jembat. Cocok tak dapat. Saya kitab lama nih. Dikasih orang dulu. Hah? Dikasih orang. Tanggal pun tanggal 2000, tahun 2000. Dikasih orang, tidak sih tukar-tukar. Tahun 2000 ngaji. Ada kan tahunnya? Pagi Sabtu. Tuan Alim pagi Sabtu nih. Waktu lajang deh. Dikasih orang deh. Orang apa? Iya. Dikasih orang ini jalan Jeparis. Dia tinggalnya Maliun, jalan Jeparis. Tuan Alim dia lajang tua 60 orang kasih sih kitabnya. Tidak saya kasih orang. Saya beli yang baru saya kasih orang. Yang itu saya pakai. Tahun 2000 tidur sana pun ngaji pagi. Malam Sabtu. Berkah kitabnya. Tercenganglah aku, kata Allah. Orang yang yakin ia akan mati, maka betapa ia bersuka-suka. Karena kan bersukaria itu dapat melalaikan kita di dalam mengingat Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah dapat melalaikan engkau. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan dapat melalaikan engkau hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan. Kalla saufa ta'lamun. Saufa itu lil istiqbal. Kalau masuk ke fi'il mudhari lil istiqbal. Kelak kamu akan mengetahuinya. Saufa ya, bukan sin aja ya. Saufa. Tanda fi'il itu saufa. Qad wasin wasaufa wa ta'itani sakinah. Yakin dengan mati tetapi bersuka-suka ya, bergembira. Makanya kita dilarang itu terlalu bergembira kan. Kalau tertawa dilarang, terbahak-bahak kali kita. Yang sederhana saja tertawanya. Itu makanya nonton-nonton lawak itu hindari juga, supaya jangan keras hati kita. Karena membuat tertawa itu payah lembutnya hati itu. Itu maka kita dianjurkan ziarah kubur, menjenguk orang yang sakit,
kemudian menyaksikan orang sakaratul maut, mengingat kematian. Aksuru, perbanyak olehmu. Aksuru zakaru lazamul lazat, hazimul lazat, perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan lezatnya dunia. Disuruh kita banyak mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan lezatnya dunia. Apa namanya itu? Maut, kematian. Jadi kalau kita mengingat kematian, hilangnya lezat dunia, ya. Hazimah lazat. Hazimah itu artinya memutuskan. Hurufnya ha besar, ha besar, kaki di atas atau di atas. Ha zal mim, hazimah, memutuskan. Jadi aksuru zikra hazimah lazat, banyakkan olehmu mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan lezatnya dunia. Karena kalau kita tidak tahu obatnya, bagaimana supaya menghilangkan lezat dunia itu, agak sulit kita untuk mengasingkan dunia itu dari hati kita, dari batin kita. Agak payah dia kalau kita tidak mengingat kematian. Karena dunia itu adalah musuh yang paling berat di antara ibadahnya. Tidak sedikit orang yang rusak karena dunia itu. Bukan macam kita ini orangnya yang hancur dihantam dunia. Orang-orang yang ilmunya lebih dari kita pun terjerumus dengan dunia ini. Syekh Bal'am, Syekh Bal'am itu nggak ada lagi orang sekarang macam itu. Keilmuannya itu, ketaatannya Syekh Bal'am. Anak murid Syekh Bal'am itu 6.000 orang muridnya Syekh Bal'am. Kalau sudah berzikir, murid-muridnya itu diangkatkan Allah ke atas, naik, diangkatkan Allah dengan izin Allah. Itu muridnya, belum lagi Syekh Bal'amnya. Syekh Bal'amnya itu kalau memandang ke atas nampak tiang aras, kalau menunduk ke bumi nampaknya 7 lapis bumi. Tak boleh berdoa, makbul doa, diperkenankan Allah. Itu pun hanya juga dengan emas berlian. Kalau kita bukan hanya lagi terseret, no, bukan hanya lagi terseret dengan dunia itu. Makanya mengasingkan dunia itulah agak sulit dari kita. Makanya disuruh kita aksuru zikra aziman lazat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Padahal mati itu adalah satu ketetapan, satu ketentuan yang tidak bisa dihindarkan lagi, kematian. Salah satu dalil takdir ialah surah An-Nahl ayat 61. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalmu datang, sedikit pun tidak bisa kau majukan dan kau mundurkan. Dimajukan juga tak bisa, dimundurkan juga tidak bisa. Pas datangnya. Itulah namanya kematian itu, maut. Semua orang tahu memang, cuma nggak ada taufik dan hidayah dari Allah. Kalau sudah nggak dapat taufik dan hidayah dari Allah, upaya apa saja pun tidak bisa membuat dia berubah. Kenapa tidak bisa membuat dia berubah? Karena yang membuat berubah tidak berubahnya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendak merubah, tak payah orang kampung nak merubah, dengan sendiri dia bisa berubah. Tengoklah sekarang etika takziah itu mana lagi? Orang takziah banyak ketawa aja semua. Aturan dengan adanya awak bertakziah itu termasuk iktibar juga lah. Hari ini kita mendatangi orang, esok atau lusa awak pula yang didatangi orang. Itu pengajaran yang bagus. Kafa mauta wahidhah, cukuplah mati sebagai nasihat terakhir. Kalau dengan kematian itu
tidak juga dia berubah. Memang hatinya itu sudah membatu kali itu, sudah keras hatinya itu. Apa sebab hati keras? Hati itu karena dia keras, maksiat tidak ditaubati dia. Kalla balwana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Kalla balwana, rana itu artinya dosa. Kalla balwana, sekali-kali tidak. Bahwa dosa itu yang dapat mengkelamkan hati kita. Dosa itu yang dapat menutup hati kita itu kena plek-plek hitam. Dosa itu. Makanya ditakuti Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu. Kata Sayyidina Ali, yang ditakuti di dunia ini dua saja, kata Sayyidina Ali. Pertama Allah, yang kedua dosa. Awak cuman Allah aja, kalau dosa itu biasa aja dah itu kan. Kira-kira manis saja itu kan. Apalagi dosa kecil, agak rutin awak kerjakan ya kan. Orang itu takut. Makanya aulia-aulia Allah itu, aulia Allah itu, kalau udah nanti di kampung itu ada orang berbohong, pindah dia dari kampung itu. Tak ada di kampung itu lagi, takut dia virus pembongak tu dia takut. Awak datang ke tempat pembongak, warung takruk, tempat orang berbual, tahu berbual. Itu mereka takut. Aulia-aulia itu begitulah. Dia takut terkenal. Kalau awak takut tak dikenal. Kemudian tercengang aku barang siapa yang yakin ia akan hisab, yakni kira-kira pada hari kiamat, maksudnya berhitung pada hari kiamat, maka betapa dia menghimpunkan akan harta. Ya pula yakin dia adanya hisab Allah, dia yakin adanya perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa pula kerjanya menghimpun-himpunkan harta? Harta itu kan titipan Allah. Baru boleh kita ambil harta itu kalau tujuannya untuk ibadah. Kalau tidak, jangan. Walaupun harta itu diambil lebihnya itu kosotkan untuk ibadah. Bukan kosot menyimpan-nyimpan, menumpuk-numpuk. Kalau kosot mengambil harta agak lebih dari kebutuhan sehari-hari, tapi kosotnya hanya untuk menyimpan-nyimpan, untuk mengkoleksi harta, itu tak termasuk orang zahid dia. Malahan menjadi orang yang tak disukai Allah, dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang mengumpat dan yang mencela. Allazi jama'a malan wa addada. Orang-orang yang menimbun-nimbun dan mengumpulkan hartanya. Allazi jama'a malan wa addada. Adda, menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira dan dia menyangka bahwa harta yang ditimbun-timbunnya itu akhladah, khulud. Dia merasa harta yang ditimbunnya itu dapat mengekalkan dia. Dia menyangka menimbun-nimbun harta itu bisa kekal dia di dunia. Kenyataannya, kalau kita ini ikhlas kan mati. Kalau tak banyak yang awak tinggalkan, ya baik, tak sampai 20 juta yang awak tinggalkan. Itu pejabat-pejabat itu yang ditinggalkan dia itu 1 miliar. Ada yang 2 triliun yang ditinggalkannya. Kalau almarhum B.J. Habibie berapa tu? Dah tak terbaca lagi hartanya. Sudah triliun harta sudah. Kekal. Tapi ya ini kan cerita kita belum kaya. Kalau kaya mungkin lebih parah lagi dari orang tu. Terpikir juga lah, kalau triliun hartanya, lah sedekahkan separuh, 1,5 triliun, ya kan?
Ada kan cerita kita yang belum dapat duit. Kalau kaji kita gitulah, Minhajul Abidin gitulah. Ambillah dunia itu untuk cukup bekal hidupmu saja. Makan yang layak, tempat tinggal yang layak, kendaraan yang layak. Nah, sudah. Sisanya biarkan saudara-saudara kita mendapatkannya. Sisanya biarlah saudara-saudara kita yang mendapatkan dia. Insya Allah Ustaz, bisalah awak amalkan. Karena tak ada cannya. Kalau ada can, ngaji pun tidak ada. Apa sih Bang? Dibunuh lah, dicari, dikejar terus dunia itu. Apa targetnya? Kalau sudah nanti rasa-rasanya usahanya itu mencukupkan makan, minum, anak sekolah tamat, dah agak sembahyang lah dulu dia. Jangan itu. Tulul amal, panjangan anak. Di akhirat itu namanya adalah yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari berhitung. Disitulah nanti dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasibu. Hisab-hisablah dirimu sebelum Allah hasibu qabla an tuhasibu. Tuhanya pakai alif ya, tuhasibu, menunjukkan bina musyarakah ya. Tafa'ala ya, tafa'alu ya. Bina musyarakah. Kalau qatala membunuh, kalau qatala saling membunuh, wazannya fa'ala. Yakin bahwa ada hari berhisab, tetapi dia menghimpunkan hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil khutamah. Sekali-kali tidak hartanya itu tidak dapat mengekalkan dia. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Kelak dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka yang bernama khutamah. Kalimahnya yumbazah. Kalla la yumbazah, yunbazah, yuf'alu, bina majhul fi'il mudhari'. Kalau yuf'alu bina ma'lum, yuf'alu, af'ala yuf'ilu, yuf'alu, anbaza yunbizu, anbaza anbazu, yuf'alu. Kalau nabiza artinya perahan, jus. Nabiza itu perahan. Kalau kita bikin jus jeruk, ini perahan. Buangnya itu gimana? Buang sampah jeruk. Bisa mana buang? Bisa nggak? Kalla la yumbazan, kelak kalian akan dicampak, dilempar ke dalam neraka. Bukan disorong. Kalau disorong kan diusir. Sana ada Zabaniyah, disuruh oleh malaikat Zabaniyah. Jadi enggak yumbazan lapil Allah. Makanya perahan anggur, perahan kurma. Khamar itu perahan anggur dan perahan kurma. Al-khamr itu perahan anggur dan perahan kurma. Makanya mahal itu. Yang aslinya perahan anggur itu yang mahal itu. Makanya orang tua minumnya gelasnya cuma gini. Gelas awak segini. Orang air paret. Tua itu air paret. Kata jemaah kayaknya semalam cerita. Ya, air paret Ustaz. Tadi pagi. Air paret, air telaga. Habis itu dimasukkan hutan dalamnya supaya agak wangi sedikit ya. Itu ini minum. Bukan mabuk, gila deh, saya ingat.
Kalau mabuk normal balik lagi, tidak, saya hanya terus pura sarap putus dulu. Heran juga, Pak. Ngapa bisa pula air nira 6 belong, air meregat bisa 6 belong, yang hebat lah. Berapa hektar air nira? Nira tadi pokok umpaya segelas satu hari. Itu nabis namanya. Obat keperahan. Kalla la yumbazan namil khutamah. Wa ma adra kamal khutamah. Narullahil muqalah. Tahukah kamu apa khutamah itu? Narullah, api neraka Allah yang menjilat sampai ke hulu hati kita. Narullahil muqalah. Apinya tidak membakar tetapi menjilat. Kalau membakar gini saja, menjilat sampai ke hulu hatinya, afidah. Untuk orang kafir, orang mukmin tidak. Karena orang mukmin ada imannya, makanya tak sampai jilatan api itu ke hatinya, karena ada iman. Kalau orang kafir habis, hatinya pun dilalap itu. Akhirnya, nauzubillah, subhanallah. Langsung aja kita ya, usah singgah-singgah lagi ya. Dua hari aja lah Ustaz. 2 hari itu 2000 tahun itu. Hah? Iya, kalau bahasa sekarang transit. Itu karena dia belum dihadapkan ke neraka itu. Karena dia hidup di dunia ini bisa dia bercakap gitu. Kalau sudah dihadapkan, penyesalan yang tak ada hingganya. Sampai ada kalimat itu berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhanku, alangkah bagusnya aku menjadi tanah. Kalau tanah masuk surga tidak, masuk neraka pun tidak. Cuma kalau sudah kalimahnya laita, ditamani. Inna akhawatuha, inna beserta dengan saudara-saudaranya. Inna anna ka'anna laita la'alla. Kalau la'alla litaraji, pengharapan yang baik. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmah, agar kamu bertakwa, agar kamu beruntung. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, la'allakum tatazakkarun. Tapi kalau ya laitani, wahai Tuhanku, andainya, litamani, berangan-angan. Sekarang Bapak bilang coba, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku kau jadikan dulu tanah. Tanah. Jadi tanah gitu? Enggak. Itulah tadi angan-angan tadi. Jadi sudah nanti sampai di hari kiamat masing-masing, ya Allah, bagusnya dulu kau jadikan aku tanah, ya Allah, tidak masuk neraka, ya Allah. Masuk surga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Cuma sekarang ujungan lagi mau merubah kita, mau cuk balik cuk. Apa mau dicuk kan? Dah lahir. Kalau bisa pun minta kita mati kecil dulu. Kata Nabi kita, kalau ada anakku 100 orang, aku lebih gemar mati kecil mereka. Karena mereka kalau mati kecil pasti masuk surga dia. Kalau sudah besar meninggal belum tentu masuk surga, sekalipun mati fisabilillah. Walaupun nampaknya perang fisabilillah, tapi kalau niatnya untuk harta rampasan, ghanim, kalau tujuannya adalah mengambil harta rampasan, harta ghanimah. Dan orang kafir itu kalau perang semua dipakainya, emasnya, berliannya, karena itu terakhir dia makainya. Itu makanya ada harta ghanimah, harta rampasan. 20% itu untuk Bani Muthalib itu. Makanya Bani Hashim, Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat karena mereka kaya dulu. Sekarang nggak ada, boleh, karena tak ada lagi harta rampasan itu. Tercengang Allah, itulah kalimah majas itu kan. Tercengang Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan adanya hisab. Pada hari kiamat, betapa pula dia menghimpun akan hartanya. Ada laki-laki Bani Israel. Kalau sekarang
Kita namakan dia pemburu dolar. Seorang laki-laki Bani Israel. Kalau sekarang kita katakan pemburu dolar. Habis pagi kerja sampai sore, dari sore nyambung lagi sampai pagi. Kira-kira banyak nggak duitnya? Kira-kira lah. Tapi kadang-kadang nggak juga lah kan. Kok sikit pula gaji sikit juga lah walaupun banyak waktunya. Kalau laki-laki ini banyak, ontanya banyak, kudanya banyak, emasnya banyak, rumah sewanya banyak. Jadi waktu dia pulang ke rumah, nampaknya malaikat maut lewat. Israel nampak melintas. Makanya kalau Israel itu melintas, sudah nak mati kita sudah. Kalau kita melihat malaikat Israel, sudah dekatlah tu. Pulanglah dia sampai ke rumah. Israel pun sampai. Kata laki-laki itu, wahai malaikat maut, apa gerangan datang? Ya, sebenarnya tak perlu kau tanya lagi kalau aku dah datang. Matilah, apa lagi? Kalau begitu malaikat maut, karena aku mungkin sudah ditakdirkan mati hari ini, bolehkah aku minta tangguh ke Tuhan? Apa kau minta rupanya? Aku mau mensedekahkan hartaku. Padahal hartanya tadi, sudah nampaknya malaikat Israel tadi, udah disuruhnya anak-anaknya, dekatkan harta ayah ke ayah semua. Surat tanah dekatkan ke ayah, untanya dekatkan ke ayah, emas-emas dekatkan ke ayah. Karena ayah mau sedekahkan, Israel itu datang. Kata laki-laki itu, bolehkah wahai malaikat maut, aku minta tangguh sejenak saja untuk mensedekahkan harta yang ada di sekeliling aku ini. Bukan di BRI. Kalau di BRI enggak, saya lagi ke sana. Pergi lagi awak ke Batam. Ini sini hartanya sekeliling. Bolehkah aku minta? Apa kata malaikat maut? Permintaan kau tu kelebihan. Permintaan kau tu mengada-ngada itu. Mengada-ngada, coba. Padahal mensedekahkan harta yang di samping mentipa aja ni kan, mensepak ini kan, untuk kau alang tak lah. Enggak payah kan? Namun tak izin Allah, sedetik pun tak bisa dimaju dan dimundurkan. Nah, itu makanya kesempatan kita. Lagi bisa berbuat sebelum datang ajal, berbuatlah. Jangan ditangguh, tangguh. Karena tak ada kejaminan kita untuk hidup besok dan akan datang. Menimbun harta, padahal harta nanti di hari kiamat hisabnya panjang kali. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama adami 'inda rabbih hatta yus'ala ala khamsin. Dari Abdullah bin Mas'ud yang wafat 32 Hijriah, meriwayat hadis dari Nabi sebanyak 848 hadis. Abdullah bin Mas'ud. Kalau nanti kita membaca hadis, ada kalimat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, itu nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lahir 10 sebelum Hijriah, wafat 73 Hijriah, umurnya 83 tahun. Mendapat hadis dari Nabi 2660 hadis, yang disepakati Imam Bukhari wal Muslim 1700 hadis. Ibnu Abbas lahir 3 sebelum Hijriah, wafat 68 Hijriah, mendapat hadis dari Nabi 1630 hadis. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendapat hadis 848 hadis. Yang paling sedikit Ibnu Mas'ud lah, kalau dibandingkan kita lah ya. Kalau kita ada tiga apa? Sikit Ustaz ini. Dia dua pun tak ada hadis ini. Mainnya so apa juga? So muhaddis juga kan. Sikit Ustaz ini, para Arab. Dia betul kah berada? Innamal a'malu binniyat. Tak sampai habis hadis ini. Untung. Padahal panjang kali hadis innamal a'malu binniyat. Itu pun puntung, tak dapat.
Udah untung baca pun salah pula. Muhaddis. Tak ada muhaddis di Indonesia ini. Di Medan pun tak ada muhaddis. Yang banyak muhardis. Nah, muhaddas sama muhardis. Kalau muhaddis banyak. Kenapa dikatakan muhardis? Masa kan ustadz, doktor, profesor baca hadis pakai proyektor? Masa belum baca hadis pakai proyektor? Pakai laptop? Iya, ada sanawiyah mendapat. Orang kalau ada hadis tutup ke semua, pejamkan mata. An-Nafi', An-Rabi', An-Syafi'i, An-Anadullah, dapat. Namanya muhaddis atau muhaddas. Orang yang suka berhadas. Saya heran sekarang kan. Gelar tak beragak, pemain gelar. Tak cocok gelar sama ilmu. Eloklah biasa-biasa aja lah. Ya kan? Usah tinggi kali gelar. Tadi menyampaikan Ustaz tentang salah tadi. Kalau dalam perasaan kita Ustaz ada perasaan penyesalan di dalam Allah. Kenapa lalu saya diciptakan itu? Itu dosa nggak Ustaz? Kenapa? Kenapa lalu kita diciptakan? Oh iya, haram itu hukumnya. Kenapa seperti itu? Iya. Kalau ahli tauhid itu mereka menganggapnya murtad itu. Kalau orang tauhid lah. Apa sebab? Dia sudah ngatur Tuhan. Nah, kalau kita ini kan ahli ta'am, ahli makan, kita belum sampai nanti ke murtad. Cuma istighfar aja lah. Istighfar aja. Asy-Syaikh Umar Al-Farid, kalau luput hatiku mengingat Allah sesaat, hukum diriku murtad dan syahadat aku ke Allah. Itu lupa, bukan lantang. Kalau ini kan lantang. Kan lantang kan? Apa tuh? Takdir memang kejam. Ingat lagu tahun berapa tuh? Kan? Kan dirubah tuh. Takdir memang kejam. Yang dibilangnya kejam itu siapa? Kalau Tommy J. Pisah, kalau dilahirkan menanggung derita. Itu termasuk juga. Awak dah maklum, orang itu seniman bukan kiai kan. Itu pun tak boleh juga. Sedangkan beraduh aja sakit haram. Makruh lah. Haram kalau tak ridho. Kalau ridho makruh. Mengadu-ngadu. Kalau mengadu-ngadu tak ridho haram. Sikit-sikit ngadu. Hah? Kalau dia mengadu-ngadu ke dokter masih boleh dalam rangka untuk berobat. Bukan untuk mengeluh tuh kan. Yang mengeluh itu kan lain. Kenapa bang? Tak hilang kan? Ada hilang, nanti hilang itu. Sama-sama orang yang hilang. Yang meninggal. Jadikan Pak, kalaulah hidup ini tak ada musibah, tak ada bala, kapan nak ngamalkan sabar? Coba. Kalau tak ada musibah dalam hidup ini, kapan mengamalkan? Kapan dapat pahala sabar? Coba. Nikmat terus. Bersyukur aja yang ada. Makanya dikasih sama kita bala, musibah. Makanya kita yang ngaji ini datang aja musibah itu bala. Ini kan saya hujan nih kan. Nah, tengok besok. Hasil. Dah, suntik, Fatimah. Yang tidak ngaji, sehat. Yang ngaji, besok 3 hari terkapar, demam. Itulah ujian kita. Ada 5 persoalan. An umrihi bima ablah, an sababihi bima ablah, an malihi aina tasabah bima anfaqahu. Ditanya umur dihabiskan kemana, ditanya masa muda digunakan untuk apa, ditanya dari mana dapat harta dan kemana kau belanjakan harta itu, ilmu kau amalkan untuk apa, ma alima fima amilah, ilmu diamalkan untuk apa. Jadi kalau kita dikasih umur, pertanyaan 1. Dikasih usia muda, pertanyaan 1. Kalau dikasih harta, pertanyaan 2.
Min aina ila aina. Dari mana kau dapat dan kemana dia belanjakan dia. Makanya kalau yakin dia hisab itu ada, pertama yang perlu diusahakannya, carilah harta itu yang halal. Yang kedua, kalau bisa sederhana, untuk keperluan secukupnya. Boleh rupa Ustaz beli mobil, boleh beli mobil, boleh. Tapi yang sedang, yang sederhana dibeli, bukan untuk koleksi-koleksian. Apa namanya? Ferrari, Lamborghini, Moge. Ustaz pula pakai Moge. Allahu Akbar. Usah lah gitu. Ya apa rupanya Ustaz? Haram rupanya? Tidak, memang tak sampai haram. Tapi kau pewaris Nabi, hiduplah seperti layaknya Nabi. Tidak pun 100% kau macam Nabi, jangan macam Firaun. Ini ditunjuk kali gaya. Ya memang duit-duit dia, harta-harta dia, STNK dia bayar. Memang iya, kan bagus. Hartanya itu separuh kasihkan ke fakir miskin. Bagus kan? Bagus. Yang sedang-sedang aja, yang layak-layak aja, standar, ya kan? Itu yang sedang juga, sedang ini. Hah? Sedang juga. Kalau kita sederhana saja yang biasa, ya kan. Tapi kalau udah sampai 400, saya rasa kalau Ustadz dah nggak wajar lah, ya. Karena dia al ulama warasatul anbiya. Kadang Ustadz ini nggak malu pula gitu, itu memang. Berarti kita sahabatnya kurang juga ya, kurang kencang lah sahabatnya. Dia banyak ngaji di bab pitih, tahu pitih? Pitih uang itu bahasa Minangnya itu uang. Babnya bab pitih. Mungkin dia merasa sukses dengan hartanya banyak, ya kan? Ditunjuknya hartanya banyak. Inilah menunjukkan seorang ulama yang sukses. Salah itu. Ulama yang sukses itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Itulah yang sukses. Awak di tempat-tempat yang enak, yang megah, yang empuk, tetangga saudara kita susah, hidup tertimpa hujan, tertimpa panas, kemudian tempat berpijaknya tanah, angin masuk ke dalam, kesehatan mereka terganggu, yang dimakan gak ada. Apakah pantas kita seorang alim berdiam diri seperti itu dengan kekayaan kita? Itulah orang munafik namanya. Zahirnya agama, tapi batinnya bakhil. Bakhil tuh, ya, bakhil. Infak, pakai yang sederhana, ya, yang wajar-wajar aja. Kadang-kadang itulah, semuanya tergantung dengan niat. Jadi kalau niat dia belajar agama, kalau tujuannya untuk mengumpulkan kekayaan, maka kekayaan itulah dapatnya. Kalau dia belajar menuntut ilmu, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal qawaidul fiqhiyah, dan menghafal ilmu-ilmu lughah dan sebagainya, tujuan supaya pejabat dekat kepadanya, insya Allah itulah yang dapat. Maka Allah tampakkan semuanya sesuai dengan niat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang seperti itu, apakah yang dikasih Allah habis haknya? Nggak ada lah, nggak dapat. Artinya orang-orang apa itu dia lebih suka ibarat di akhirat. Iya. Mana di akhirat? Mana dapatnya di akhirat? Orang di dunia sudah pun, lagi pun salah tuh kan, haram pun. Man tawaddu'a li ghaniyin zahabat sulusi dinih. Barang siapa yang memuliakan orang karena pangkat, harta dan jabatan, maka hilanglah agamanya 2/3. Seorang ulama hanya boleh mendatangi sultan, penguasa, kalau tidak mengingatkan dia bersalah, menganjurkan dia berbuat baik. Itulah yang dia boleh. Sisanya tak boleh. Apalagi dia berbaur-baur sama orang itu, jangan. Karena sultan kita, penguasa kita 80% zalim semua. Hanya sikit yang bagus. Dari bawah aja sudah zalim, apa pula ke atas. Sekup kecil aja sudah zalim. Sekup ke lingkungan, kelurahan, sudah zalim sudah. Apalagi ke atas.
Kan nggak mungkin aja nggak ngaji fikih bisa adil, bisa? Pemimpin jadi pemimpin tak ngaji tasawuf bisa adil? Dari mana datangnya? Ilmu mana yang menuntun dia? Ilmu jin? Nggak bisa. Belajarlah daripada si adil itu apa, daripada si sabar itu apa, bersyukur itu apa, daripada si haram itu apa. Nah, tahu lah, nggak tahu dia mana bisa. Nunggu ilmu laduni, ilmu datang dari langit. Kalau macam kita ni sampai bungkuk tak datang dari langit ilmu. Kalau tidak belajar mau tak dapat. Abang ni kan sikit ngaji juga, lama juga ngaji, sama lebih besar juga almarhum. Atau Nabi bisa ngajar dah, tapi belum juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak alim itu kan sikit murid itu, ratusan tu. Apakah ratusan itu semua jadi ulama? Belum tentu. Jadi begitulah. Jangan kita tercengang Allah melihat ulah kita ni, bahwa yakin kita akan dihisab Allah, tapi dicari juga, dikumpulkan juga harta. Sekarang udah tak lagi dipikirkan dari yang halal atau yang haram, nggak ada lagi. Yang penting hebat ditengok orang, ya kan? Yang penting orang nengoknya ngeri juga. Kalau itu barulah sukses dia. Orang fakir miskin yang taat dahulu masuk surga, terpaut 400 tahun daripada orang yang kaya yang taat. Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wasallam terlambat 40 tahun dari nabi yang lain masuk surga karena hitungan hartanya. Apakah Nabi Sulaiman ini agen togel? Apakah dia pejabat yang salah? Apakah dia pencari harta yang haram? Tidak. Itu pun terlambat 40 tahun. Kalau kita lah sekarang kaya, lama kita di bawah terik panas, ya, padang mahsyar itu, ditanya semua. Alah Ustaz, belum tentu yang gitu. Tahiyatah tidak, murtad, kafir. Allazina yu'minuna bil ghaib. Sampai sini aja dulu ya perdana kita ya. Ini terus ini dengan kita. Terus ya. Nah, sini aja kita. Oh, kata dia gantian. Oh, dia bilang gantian. Nah, tak apa. Kalau dia kemari tak bisa. Tidak keluarga juga. Oh, tidak. Asik ini gantian kita. Karena tahu Allah. Karena kan kalau dia musola ni peluang orang datang aja. Tapi dah sepakat ya dua kali. Berarti seling-seling. Tapi kalau seandainya dia break bisa juga kan. Pokoknya ngaji aja nih ya. Jangan pikirkan duit saya ya. Paham nih ya. Jangan itu dipikirkan ya. Hilangkan itu yang dipikirkan. Yang penting mengaji, belajar. Jangan gara-gara itu tak belajar dia. Saya tak bisa macam Imam Malik. Kalau Imam Malik tu udah ngaji cerita duit merah mukanya. Saya tak bisa saya buat supaya merah. Tapi paling tidaklah pucat. Karena ada juga ustaz kalau ceritakan masalah duit belum tentu pucat terus dia. Karena sanksi dia. Kalau Imam Malik merah mukanya, marah dia. Demi Allah aku mengajarkan hadis Nabi. Marah dia, itu Imam Malik ya. Bukan Malik, Imam Malik. Bukan Ustaz Malik ya. Soalnya berbalik itu sebelum. Iya, astagfirullah. Itu berapa itu? Allahu Akbar. Berlindung ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal hidayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jamaah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.